Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang murid-murid Ibu kelas 11. Untuk materi hari ini kita belajar mengenai berpikir logis. Ini adalah modul tema 6. Kalau kemarin kita belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linear, itu adalah modul tema 7. Kenapa Ibu ajarkan dulu tema 7? Karena kelas 10 kemarin kalian sudah belajar tentang program linear. Nah, itu nyambung ya, berkesinambungan materinya antara yang kita pelajari sebelumnya. Nanti kita akan belajar kembali ya materi modul 7. Sekarang sesuai materi yang harus Ibu ajarkan mengenai berpikir logis modul tema 6. Ada 10 unit yang kita pelajari. Untuk hari ini kita belajar dulu 3 unit. Unit 1 berkomunikasi melalui matematika, unit 2 ingkaran atau negasi, kemudian disjungsi dan konjungsi. Nah, di sini kalian belajar mengenai apa yang disebut pernyataan. Itu suatu kalimat bernilai benar atau salah. Namun tidak keduanya, artinya harus satu, benar atau salah. Gitu, ya. Jadi enggak abu-abu. Nah, kalau pernyataan itu dikatakan bisa disebut pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka ya. Ada dua ya, logika matematika itu ada dua, pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka. Kalau pernyataan tertutup contohnya pernyataan tertutup itu sudah bisa dipastikan nilai kebenarannya. Kalau terbuka itu belum bisa dipastikan nilai kebenarannya. Kayak 8 tambah 2 sama dengan 10, nah itu tertutup, nilainya benar. Kalau 8 tambah 2 sama dengan 15 tertutup juga, nilainya salah. Seperti itu ya. Kemudian kalau pernyataan terbuka itu harus dibuktikan dulu karena belum pasti nih, belum dipastikan nilai kebenarannya. Itu pernyataan terbuka. Kayak kita belajar tentang variabel ya. Variabel itu apa? Peubah. Nah, kalimat yang ada peubahnya itu disebut juga kalimat terbuka. Jadi nilainya harus dipastikan dulu kebenarannya. Kalau yang bukan pernyataan seperti apa? Misalnya saya bilang jarak antara Pasar Rebo dan Cipayung itu dekat. Nah, itu kan relatif kan? Dekat dari mananya gitu. Ada yang bilang jauh. Kalau kita tempuh dengan jalan kaki, jauh kan? Nah, kalau pakai motor bisa terasa dekat gitu. Nah, itu kan relatif. Nah, itu bukan pernyataan ya, karena kenapa disebut bukan pernyataan? Karena belum tahu nih. Ya, belum istilahnya penilaian antara satu dan orang yang lain gitu bisa berbeda. Kemudian kalau sudah paham tentang pernyataan, kita belajar lagi mengenai ingkaran atau negasi. Nah, ingkaran itu namanya ingkar ya. Ingkaran itu bahasa mudahnya yang bukan gitu, selain gitu. Jadi kalau kalimatnya benar, itu ingkarannya itu yang bukannya berarti salah gitu kan. Kalau kalimatnya salah berarti ingkarannya atau yang bukannya benar gitu. Nah, contohnya di sini semua murid lulus ujian. Nah, kalau ingkaran semua itu beberapa atau ada gitu ya. Jadi semua itu bisa diingkar, itu ada atau beberapa. Kemudian lulus ujian ingkarannya tidak lulus ujian. Jadi kalau kalimat semua murid lulus ujian ingkarannya beberapa murid, atau boleh juga ada murid yang tidak lulus ujian, seperti itu. Kemudian unit 3 kita belajar disjungsi dan konjungsi. Nah, di sini kalian bisa pahami lebih mudah. Konjungsi itu kan tandanya ke bawah ya, ke bawah seperti N tapi V kebalik lah, V kebalik. Nah, itu konjungsi. Kalau disjungsi itu V gitu. Kalau konjungsi itu artinya dan ya, artinya penghubung dan. Kalau dan itu kan dia ada angka n-nya kan, suku katanya ada D, A dan N gitu kan. Dan berarti kebalik, artinya ke bawah ya, V-nya ke bawah, itu kebalik, itu dan. Kalau disjungsi dia atau. Nah, kalau atau itu kan U kan, U itu kebuka,
ATAU kan, atau itu U ya, berarti V-nya ke atas gitu aja ingetnya ya. Konjungsi dan, disjungsi atau. Tandanya kalau konjungsi ke bawah ya, dan kalau disjungsi atau ke atas gitu ya. Dan itu N dia ke bawah, atau itu V dia ke atas. Itu lambangnya ya. Itu cara mudahnya. Oke. Nah, di sini kalian perlu pahami konjungsi itu bernilai benar hanya jika kedua pernyataan P dan Q benar. Maksudnya apa Bu Hanum? Nah, selain kalau P-nya benar, Q-nya benar, itu nilainya pasti salah. Konjungsi misalnya ada suatu premis. Siapa? Yasin adalah seorang mahasiswa. Oke. Premis kedua, Yasin adalah seorang karyawan perusahaan swasta. Nah, konjungsinya P dan Q, Yasin adalah seorang mahasiswa dan karyawan perusahaan swasta. Nah, itu kalimat tersebut bernilai benar. Ya, karena benar jika P benar, Q benar, maka P dan Q benar. Tuh, contoh kalimat 1. Kemudian contoh kalimat 2. Misalnya ini yang bernilai salah ya. Kalau tadi kan bernilai benar. Nah, kalau misalnya ada premis 1, ayam adalah unggas contohnya. Premis 2, burung kutilang adalah mamalia. Nah, konjungsinya P dan Q, ayam adalah unggas dan burung kutilang adalah mamalia. Itu nilainya salah. Kenapa salah? Karena P benar, Q-nya salah. Maka konjungsi P dan Q nilainya salah. Oke. Itu konjungsi. Contoh konjungsi. Nah, contoh disjungsi misalnya disjungsi itu kan P atau Q ya. Misalnya ada premis 1 misalnya air adalah benda cair. Nah, premis 2-nya es adalah air yang mendidih. Kalau air adalah benda cair itu kan benar ya. Es adalah air yang mendidih, salah. Maka disjungsinya P atau Q, air adalah benda cair atau es adalah air yang mendidih. Nah, itu nilainya benar. Kenapa benar? Karena P-nya benar, Q-nya salah. Maka P atau Q nilainya benar. Air adalah benda cair atau es adalah air yang mendidih. Nilai itu benar. Ya. Karena P atau Q nilainya P benar, Q salah, P atau Q-nya benar. Paham? Contoh lagi misalnya ada premis 1, dalam pelajaran matematika siswa menggunakan media kalkulator. Premis 2, dalam pelajaran matematika siswa boleh membawa kalkulator sendiri. Itu benar. Nah, disjungsinya dalam pelajaran matematika siswa boleh menggunakan kalkulator atau membawa kalkulator sendiri. Nah, itu nilainya benar ya. Jadi kalau P benar, Q benar, maka nilainya benar. Oke, terima kasih. Itu saja dari Ibu. Nanti lebih pahamnya lagi kita selesaikan tugas yang ada di Setara Daring. Cukup sekian, selamat belajar, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.